Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah sebenarnya Zulkarnain? Zulkarnain adalah seorang tokoh dalam Al-Quran. Dia juga disebutkan dalam berbagai hikayat dan legenda. Kisah Zulkarnain biasanya berpusat pada masalah pembangunan dinding yang menghalangi jalan masuk Yajuj dan Majuj, dan pengembaraannya ke berbagai belahan dunia. Banyak ahli dan peneliti sejarah sepakat bahwa kisah tentang Iskandar Zulkarnain sebagaimana disebutkan dalam kitab suci Al-Quran itu memang benar adanya. Ini real story, bukan dongeng, bukan pula fiksi. Meski demikian, satu hal yang sampai sekarang masih berbalut misteri dan terus dipertanyakan dan kerap mengundang perdebatan sengit adalah terkait sosok Iskandar Zulkarnain itu sendiri. Apakah sosok Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran sama dengan Alexander the Great atau Alexander yang Agung seperti kerap dipahami oleh kalangan barat? Soalnya dalam penjelasan dan peninggalan sejarahnya meninggalkan jejak dan bakti-bakti sejarah yang ditinggalkan nyaris sama. Zulkarnain adalah tokoh yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 83-102. Nama Zulkarnain bukanlah nama pribadi, melainkan sebuah julukan yang berarti pemilik dua tanduk. Mayoritas ulama sepakat bahwa Zulkarnain adalah seorang raja besar, memiliki kekuasaan luas, seorang pemimpin yang saleh dan adil, diberi petunjuk langsung oleh Allah. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai status kenabiannya. Sebagian menyebutnya nabi, sebagian lain menyatakan ia hanyalah seorang raja yang saleh. Awal kisah Zulkarnain dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 83-84. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu kisahnya. Sungguh, kami telah memberinya kekuasaan di bumi dan kami berikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Ayat ini menunjukkan bahwa kekuasaan Zulkarnain adalah anugerah langsung dari Allah. Ia memiliki ilmu, strategi, dan sarana untuk menjelajahi dunia. Zulkarnain memulai perjalanannya ke arah barat hingga mencapai tempat matahari terbenam. Dalam Al-Quran digambarkan matahari tampak terbenam di laut berlumpur hitam di sana. Ia bertemu dengan suatu kaum yang belum beriman. Allah memberi Zulkarnain kebebasan memilih, menghukum mereka atau mengajak mereka kepada kebaikan. Zulkarnain menjawab dengan sangat adil. Orang zalim akan dihukum, orang beriman dan berbuat baik akan diberi balasan terbaik. Ini menunjukkan bahwa Zulkarnain tidak menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang, melainkan berlandaskan keadilan dan keimanan. Kemudian Zulkarnain melanjutkan perjalanan ke arah timur, tempat matahari terbit. Ia menemukan suatu kaum yang tidak memiliki pelindung dari panas matahari, tinggal di tanah tandus, hidup dengan cara bersembunyi saat siang hari. Menurut tafsir Qatadah, mereka keluar bekerja saat matahari terbenam, masuk ke liang-liang saat matahari terbit. Allah menegaskan bahwa Dia mengetahui segala sesuatu tentang Zulkarnain, menandakan bahwa seluruh perjalanan ini berada dalam pengawasan ilahi. Perjalanan terakhir membawa Zulkarnain ke suatu tempat di antara dua gunung. Di sana ia bertemu kaum yang hampir tidak memahami bahasa, hidup dan dalam ketakutan terhadap Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj digambarkan sebagai kaum perusak di bumi. Sebagian ulama menyebut mereka sebagai keturunan Yafits bin Nuh. Kaum tersebut meminta Zulkarnain membangun dinding penghalang. Namun Zulkarnain menolak imbalan dan berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhanku kepadaku lebih baik." Dengan bantuan penduduk setempat, Zulkarnain menyusun potongan besi, memanaskannya hingga merah, menuangkan tembaga cair di atasnya. Benteng itu tidak bisa didaki, tidak bisa dilubangi. Zulkarnain menegaskan bahwa benteng itu bukan karena kekuatannya, melainkan rahmat dari Allah, dan akan hancur ketika janji Allah tiba. Pendapat paling masyhur
di kalangan klasik menyebut Zulkarnain adalah Alexander Agung atau Iskandar Zulkarnain. Kesamaannya penakluk dunia perjalanan ke barat dan timur. Kisah Laut Hitam mirip legenda Alexander, namun banyak ulama besar seperti Ibnu Katsir dan Ibnu Taimiyah menolak pendapat ini karena Alexander dikenal menyembah banyak dewa, sementara Zulkarnain adalah penyembah Tuhan yang esa. Pendapat modern yang semakin kuat menyebut Zulkarnain adalah Quraisy Agung atau Kaisar Persia. Fakta menarik tentang Quraisy adalah raja adil dan toleran, menghormati agama lain, membebaskan bangsa Yahudi dari pengasingan. Disebut sebagai Mesias dalam kitab Yahudi. Perjalanan militernya juga sangat mirip dengan kisah Zulkarnain dalam Al-Quran. Kisah Zulkarnain bukan sekadar cerita sejarah, melainkan pelajaran kepemimpinan, keadilan, dan ketundukan kepada Allah. Al-Quran tidak menekankan siapa nama aslinya, tetapi menekankan akhlaknya, keimanannya, dan cara ia menggunakan kekuasaan. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang mulia bukanlah luas wilayahnya, melainkan ketaatannya kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.